Pernah nggak habis pruning bukannya tumbuh tunas baru, malah rantingnya kering satu persatu? Awalnya sehat, 2 hari aman, tapi seminggu kemudian ujungnya mulai coklat lalu mengering di bagian rantingnya. Padahal teknik perawatannya merasa sudah benar. Kenapa di Cherry Barbados atau bonsai Xianqi bisa seperti ini? Apakah salah potong, salah timing, atau ada kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar? Karena kalau salah langkah, bukan cuma ranting yang hilang, tapi bisa satu pohon yang mati. Supaya tidak terjadi lagi dan supaya tidak salah teknik, tonton dan simak video penjelasan berikut ini sampai selesai. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, kembali lagi di channel Arah Bonsai. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat merawat bonsainya. Di video kali ini, kita akan bahas teknik pruning bonsai Xianqi yang benar, karena banyak yang salah langkah hingga menyebabkan mati ranting. Sekarang kita lihat dulu karakter Xianqi ini. Bonsai Xianqi atau disebut juga dengan Cherry Barbados ini, pertumbuhannya cukup cepat. Daunnya kecil dan responsif terhadap pemangkasan, tapi rantingnya lebih sensitif dibandingkan beringin dolar atau jenis bonsai lainnya. Kalau satu cabang atau ranting kehilangan semua daun, aliran nutrisi bisa terputus, dan itu menyebabkan mati ranting secara massal. Bonsai Xianqi ini saya bentuk dengan gaya atau style bunjin. Gaya bunjin menonjolkan batang tinggi dan minimalis. Karena cabangnya tidak banyak, setiap ranting sangat berharga. Kalau satu cabang atau ranting mati beberapa, komposisinya pada bonsai tersebut bisa terganggu. Suatu tanaman hidup dari fotosintesis. Daun menangkap cahaya, menghasilkan energi, lalu energi disalurkan ke ranting dan akar. Kalau semua daun di satu ranting dihilangkan, ranting kehilangan sumber energi. Inilah penyebab umum mati ranting setelah pruning. Jadi tujuan kita bukan untuk menggunduli daun, tapi mengontrol daun supaya tetap bisa berfotosintesis. Jadi pastikan teman-teman simak penjelasannya sampai selesai, supaya tidak salah langkah dalam pruning bonsai Xianqi. Baik sahabat, sekarang kita mulai proses pruningnya. Sebelum memotong atau pruning, saya selalu memperhatikan dulu struktur cabangnya. Saya lihat arah pertumbuhannya, kepadatan daunnya, dan mana yang menutup cahaya. Karena pruning daun adalah sebuah perawatan, itu bukan sekedar memotong daun saja, tetapi membaca pohon dan karakternya. Di bagian sini daunnya cukup rapat. Kalau terlalu rapat, cahaya sulit masuk ke bagian dalam. Akibatnya tunas dalam bisa melemah. Saya pruning menggunakan teknik setengah daun seperti berikut. Tidak habis dan cukup sekitar 40-50%. Kenapa tidak saya potong habis? Karena saya ingin daun ini tetap bekerja menghasilkan energi. Selama masih ada permukaan hijau, fotosintesis tetap berjalan. Di bagian beberapa cabang ini, saya pilih daun yang paling besar dulu. Daun besar biasanya lebih dominan menyerap energi. Kalau kita kecilkan, energi bisa terbagi ke tunas lainnya. Tetapi tetap saya sisakan daun utuh 1 atau 2 lembar di ujung sini. Ini adalah salah satu poin pentingnya. Setiap ranting minimal punya 1 atau 2 daun utuh. Prinsip sederhananya, jangan pernah menggunduli satu ranting secara total. Karena kalau semua daun hilang, ranting bisa kehilangan sumber energi dan itu menyebabkan mati ranting. Di bagian dalam mulai terlihat cahaya bisa masuk. Dan ranting tetap punya daun untuk bertahan, terutama untuk berfotosintesis. Di bagian pucuk daun yang cukup panjang dan mendominasi pertumbuhan, kalau dibiarkan, energi akan terus tertarik ke atas. Jadi saya potong di bagian beberapa pucuk daunnya dan tidak menyisakan bagian pucuk daun yang panjang. Dalam tanaman, ada yang disebut dominasi apikal. Pucuk paling atas menghasilkan hormon auksin. Hormon ini menekan pertumbuhan tunas samping.
Selama pucuk memanjang, cabang samping cenderung kalah. Nah, ketika pucuk dipotong, dominasinya terputus. Tanaman akan merespon dengan mengeluarkan tunas baru di samping dan membuat rimbun suatu tanaman ataupun bonsai. Tetapi tetap saya ulangi, walaupun pucuk dipotong, daun di bawah tetap harus ada, karena hormon saja tidak cukup. Tanaman tetap butuh energi dari fotosintesis. Kalau daun habis, energi tidak ada dan tunas baru sulit untuk tumbuh. Itulah yang menyebabkan dinamakannya ranting atau mati ranting. Dengan mengurangi daun besar dan memotong pucuk, kita sedang mengatur distribusi energi dalam tanaman. Energi yang tadinya terpusat sekarang terbagi lebih merata. Ini yang membuat percabangan menjadi lebih padat dan seimbang. Saat melakukan pruning daun, jangan terburu-buru. Setiap potongan harus ada tujuannya. Bayangkan bentuk akhir bonsai yang ingin kita capai, karena setiap potongan hari ini menentukan struktur beberapa bulan ke depan. Kalau kita salah potong dalam pruning, tunas bisa tumbuh tidak sesuai desain yang kita inginkan. Misalnya di beberapa bagian cabang yang berikut ini. Saya pilih pertahankan karena arahnya sudah mendukung style bunjin. Sedangkan ranting yang tidak diperlukan tetap saya potong, karena terlalu masuk ke dalam dan bisa membuat tajuk terlalu padat. Dalam style bunjin, yang kita cari itu bukan kerimbunan berlebihan, tetapi kesan ringan, elegan, dan ruang kosong di antaranya. Jadi jangan sampai pruning ini malah membuat pohon terlihat berat. Tujuan pruning ini berbeda dengan bonsai beringin dolar yang kemarin saya upload video. Kalau di beringin dolar, tujuannya supaya semakin rimbun dan padat. Sedangkan di bonsai Xianqi ini, tujuannya menjaga struktur dan menghindari mati ranting. Karena daya tahan ranting Xianqi berbeda dengan bonsai beringin dolar ataupun bonsai yang lainnya. Untuk daun-daunnya, saya potong setengah saja seperti berikut, untuk mengurangi penguapan, tetapi menjaga aliran nutrisi. Kalau semua daun dipotong habis, ranting bisa stres, apalagi kalau cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang hujan dan kadang panas. Itu sebabnya teknik ini harus dilakukan dengan perhitungan pada bonsai Xianqi berikut. Daun itu ibarat dapur bagi tanaman. Disitulah proses untuk memasak dari fotosintesis yang terjadi. Kalau dapurnya kita hilangkan semua, otomatis pasokan makanan ke ranting ikut terhenti. Makanya saya selalu sisakan minimal 1 atau 2 daun yang utuh di tiap rantingnya. Ini penting sekali dan jangan dianggap sepele. Biasanya mati ranting terjadi bukan karena kita potong cabangnya, tetapi karena ranting itu kehilangan energi setelah pruning daun yang terlalu agresif. Awalnya memang terlihat aman, daun masih hijau, tetapi beberapa hari kemudian ujungnya mulai mengering dan kalau dibiarkan perlahan mati ranting ke arah dalam. Selain menyisakan daun, waktu atau timing pruning juga itu sangat penting. Kalau kondisi tanaman sedang lemah, sebaiknya jangan dipaksa. Pastikan media tanam tidak terlalu basah atau terlalu kering. Dan lakukan di pagi hari atau sore hari supaya tanaman tidak stres karena panas. Setelah proses pruning daun selesai, tahap berikutnya adalah membersihkan sisa-sisa daun dan ranting yang jatuh. Tahap ini sangat penting dan jangan disepelekan, karena sisa daun yang menumpuk bisa memicu jamur dan serangan hama. Jenis hama yang sering pada bonsai Xianqi yaitu jenis kutu putih misalnya. Sangat suka bersembunyi dan berkembang biak di bawah tumpukan daun yang lembab. Selain menjaga kebersihan, pembersihan ini juga membantu sirkulasi udara di sekitar batang tetap lancar. Daun yang menumpuk di permukaan media tanam bisa menyebabkan kelembapan yang berlebihan. Padahal bonsai jenis Xianqi lebih menyukai media yang tidak terlalu lembab secara terus-menerus. Kebersihan adalah salah satu kunci utama supaya bonsai tetap sehat, pertumbuhannya stabil, dan siap masuk ke fase pertumbuhan bunga. Baiklah sahabat bonsai, proses pruning bonsai Xianqi hari ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal
rawat, dan lihat bagaimana respon pertumbuhan dalam beberapa minggu ke depan. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman supaya tidak salah langkah dalam pruning, terutama agar terhindar dari masalah mati ranting karena kekurangan nutrisi. Dan perlu diingat, jangan pruning terlalu ekstrim. Sisakan daun di setiap ranting supaya aliran energi tetap terjaga. Karena Xianqi, keseimbangan adalah kunci. Kali ini saya tidak langsung memberi vitamin B1, karena saya ingin tanaman ini sedikit terpicu untuk mengeluarkan respon alami. Biasanya setelah pruning ringan seperti ini, Xianqi akan memunculkan tunas baru. Dan kalau kondisinya tepat, tunas bunga juga bisa muncul. Dari situ nanti buah baru akan terbentuk. Kalau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan ke sesama pecinta bonsai. Dan jangan lupa subscribe di channel Ara Bonsai, supaya teman-teman tidak ketinggalan teknik perawatan dan perkembangan bonsai berikutnya. Dukungan dari teman-teman sangat berarti untuk perkembangan di channel ini. Saya Ara Bonsai, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu media, salam bonsai, sampai jumpa di video berikutnya.